Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat stempel di CorelDRAW yang akan kita buat dan yang akan kita praktekkan ini memakai CorelDRAW X8. Sebenarnya untuk tipe Corel yang yang mungkin mulai dari 5, 6, 5 dan seterusnya sampai Corel yang 8 itu sama saja, perbedaannya mungkin hanya sedikit di penempatan saja, mungkin hanya sedikit. Nah, sekarang kita coba mulai saja, tinggal dibuka CorelDRAW-nya ya, dan kalau sudah masuk di tampilan Corelnya, kita klik new document. Nanti di sini kita akan dipilih untuk dari pembuatan namanya apa, filenya, dan ukurannya, ukuran kertas dan lain sebagainya. Ini abaikan saja, ini bisa di setting di akhir. Kita tinggal oke saja. Nah, dalam pembuatan stempel itu sendiri ada beberapa atau macam-macam ukuran ya, dari mulai 4 cm sampai 6 cm dan lebih mungkin ya. Nah, di sini kita coba ukuran yang tidak ada ketentuan. Yang penting kita bisa membuat stempel settingannya gitu. Jadi nanti kalau untuk di print out atau kita dijadikan stempel itu hasil akhir ya. Yang penting kita tahu prosesnya dulu. Nah, kita coba ukurannya dengan 4 cm saja, coba ya, 4 cm. Kita buat lingkarannya, di klik ellipse tool ya, ellipse tool. Di sini ada ikonnya di toolbox ya, di sini toolbox. Ini kita klik yang ellipse tool ya, klik ellipse tool. Nah, pada saat membuat lingkaran, ditekan tombol CTRL-nya atau kontrolnya, sambil tekan kita tarik seperti ini. Jadi sambil ditarik, jadi sambil membuat lingkaran, ditekan tombol kontrolnya atau CTRL-nya di keyboard. Saya ulangi, ditekan tombol CTRL-nya atau kontrolnya, diklik, tarik seperti ini. Ini untuk ukurannya. Nah, begitu. Nah, untuk ukurannya sendiri kita sebenarnya bisa menentukan ya. Contoh, kita membuat ukuran lingkarannya atau diameternya itu 4 cm untuk si stempel gitu ya, supaya ada ketentuan mungkin boleh. Nah, kita klik dulu pick tool ya. Jadi setelah kita membuat objek, membuat tulisan atau objek yang lainnya, kita usahakan pick tool, kita klik nih di sini. Kalau yang enggak, ini saya zoom ya, ini pick tool namanya nih, panah ini namanya pick tool ada. Kalau kita tunjuk icon di toolbox ini, ini akan ada namanya. Kalau kita tunjuk pick tool, itu namanya. Peruntukannya untuk select, terus position, or transformation, ini objek gitu ya. Nah, ini peruntukannya. Jadi jangan bingung lagi toolbox itu apa isinya, fungsinya, ini macam-macam, udah ada keterangannya juga. Jadi jangan bingung. Nah, untuk pembuatan diameternya di sini kita bisa atur nih. Di sini ada object size-nya di sini. Saya zoom di atas ya, di pojok kanan atas. Ini yang kita rubah nih. Jadi contohnya kita butuhnya tadi 4 cm, kita tinggal rubah aja 4 cm, tapi dengan tombol rasionya kita klik kunci, kita klik saja. Awalnya seperti ini ikonnya. Kalau kita klik, nah dia akan ada kotak warna abu-abu atau ya tanda bahwa ini memang terkunci gitu. Kalau saya buka kuncinya, nah ini kotaknya akan hilang. Oke, kita kunci saja ya, klik. Nah, dia ada kotaknya. Di sini warnanya abu-abu. Nah,
kita tinggal rubah saja ukurannya di sini. Jadi tadi 4 cm ya, 4 cm. Kita coba enter. Nah, yang bawah juga mengikuti itu, jadi 4 cm. Karena ini ukuran settingannya tadi dirubah jadi mili, karena senti ke mili itu jadi nambah ya. Nolnya yang nambah ya. Jadi sebenarnya ini 4 cm gitu. 4 cm. Jadi karena settingan di awalnya kita mili tadi. Makanya kalau kita rubah jadi 4 cm yang muncul itu 40,0 mili. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ini ada di pojok kanan atas ya. Pojok kiri atas, maaf, pojok kiri atas untuk settingan ukuran. Nah, di sini sudah ada nih ukurannya. Kita pack aja ya supaya huruf tekan tombol huruf atau huruf P, tombol huruf P di keyboard supaya posisinya objeknya ada di tengah supaya gampang. Nah, kita zoom dulu pakai scroll di mouse. Nah, ini ada ukurannya udah 4 cm. Kita bikin lagi, kita tinggal duplikat aja, bisa Ctrl D seperti ini, duplikat. Bisa juga Ctrl C, Ctrl P seperti ini, nanti double seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengcopy paste itu ukurannya bisa banyak caranya. Nah, yang ini kan tadi 4 cm. Nah, kita coba untuk lingkaran yang keduanya kita coba rubah. Jadi kita rubah lagi di pojok kanan atas ini ya. Pojok kanan atas kita rubah yang ini size-nya. Ini untuk lingkaran yang pertama kita rubah jadi 4,2 cm. Oke, 4,2 cm sudah, jadinya 42 mili seperti itu. Ini yang lingkaran yang pertama ya. Untuk yang ini yang lingkaran pertama. Untuk lingkaran yang kedua yang ini kita rubah jadi 4 saja, nggak apa-apa. Ini P supaya di tengah, ini juga P supaya di tengah. Nah, supaya ada batas di sini. Jadi pinggirannya ada double garis gitu. Nah, untuk lingkaran yang ketiga, ini biasanya lebih kecil. Nah, coba kita perkecil manual aja ya. Kita coba dulu di sini. P lagi supaya tengah. Nah, kira-kira dimungkinkan sekitar 25. Coba kita rubah nih ukuran yang tengah yang kecilnya ini, lingkaran yang tengahnya kita rubah jadi 2,5 cm. Sini ya dirubahnya. Kita enter. Ini atas dan bawah juga mengikuti itu. Kita P lagi. Ya, kita P supaya lingkarannya ada di tengah semua. Nah, ini adalah lingkarannya sudah selesai. Yang selanjutnya adalah kita membuat kotak persegi. Nah, caranya ada di toolbox, tetap di sini ada rectangle, kita klik dan kita buat kotak seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya seperti ini. Ya, kalau sudah jangan lupa klik pick tool di sini. Huruf P lagi kotaknya supaya ada di tengah-tengah ya, kotaknya P supaya kotaknya di tengah. Nah, ini kan supaya si kotak ini bergabung dengan lingkaran yang tengah ini ya, supaya bergabung, klik kotaknya, tekan tombol shift dan klik lingkaran yang kecil ini atau yang di tengah ini, klik. Nah, di sini kita pilih yang wheel. Yang wheel bentuknya akan seperti ini. Kita Ctrl Z dulu. Yang trim bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi kalau yang wheel yang pertama ini ada pilihannya di atas ya. Pilihannya ada di atas di sini. Ada wheel, ada trim, ada intersect,
ada simply, ada front minus back, ada back minus front ya, di belakang. Nah, sekarang kita coba dari kesemuanya aja dulu ya. Tadi ya, kita ulangi, klik kotaknya, klik lingkaran yang akan digabungkan, atau yang tengah atau yang kecil. Coba kalau wheel, itu bentukannya akan seperti ini. Jadi si kotaknya akan terpotong oleh lingkaran. Kita Ctrl Z atau undo di sini, dipakai panah di atas. Kalau trim, nah trim, lingkarannya yang terpotong oleh si persegi atau si kotak. Ya. Ctrl Z lagi. Nah, kalau intersect, klik intersect, dia hanya akan memotong seperti ini. Jadi hanya akan memotong si kotaknya. Ya. Hanya akan memotong si kotaknya seperti ini. Ini kalau trim. Ya, kalau trim. Nah, sekarang simplify lah, kita bisa sebutnya simplify. Kita klik. Nah, ini juga memotong, si kotak itu memotong si lingkaran. Nah, jadi lingkarannya seperti ini, gitu ya. Jadi seperti bulan sabit. Oke, kita ulangi. Simplify, terus front minus back. Kita klik. Nah, si lingkarannya memotong si kotak, tapi hilang juga lingkarannya. Itu yang yang front minus back. Sekarang yang back minus front, kita klik, dia juga akan memotong si garis tadi ya, lingkaran tadi. Nah, sekarang berarti yang mana yang akan kita pakai? Tekan bisa. Jadi kalau kita mau, jadi pemilihan objek juga berpengaruh. Jadi kita coba sekarang, kita klik lingkarannya. Kita balik ya, klik lingkarannya dan klik kotaknya. Coba kita klik yang wheel. Nah, yang wheel masih sama. Jadi si lingkaran yang memotong kotak. Klik yang trim. Berarti sama, lingkaran yang memotong kotak. Terus yang intersect. Nah, intersect itu tadi hanya memotong saja objeknya. Terus yang simplify, kita klik. Nah, ini yang masih kepotong lingkarannya ya. Sebenarnya banyak sih, banyak jenis. Ada yang seperti ini ya, ada yang stempel itu bentuknya di intersect seperti ini, jadi yang si kotaknya itu yang dihilangkan, jadi ini yang diambil. Ada yang seperti ini ya, jadi ini bisa seperti ini. Saya duplikat saja, supaya jelas. Ada yang seperti ini ya, saya hapus. Ada stempelnya, ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang digabungkan, jadi lingkaran, klik objek si kotaknya, terus sebentar, di klik kotak, klik shift, tekan shift, klik lingkaran, klik yang yang back ya, yang back minus font, klik back minus font yang atas ini, yang terakhir ini, klik. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuk stempel itu seperti ini. Jadi tinggal dipilih saja mau pakai trim atau yang pakai back minus font, yang mana saja boleh, karena bentuk-bentuk stempel itu macam-macam gitu. Silahkan memakai bentukan seperti ini atau bentukan seperti ini, bebas ya.
kita coba salah satu saja. Yang ini berarti kita pakai yang back minus font ya. Yang back minus font. Saya ulangi caranya. Jadi si kotak ini kan kita klik dulu, klik kotaknya, tekan tombol shift, klik lingkaran yang kecil atau yang tengah ini, klik. Jangan yang luar ya, tapi yang persis di lingkarannya yang diklik. Terus kliknya yang back minus font. Kalau nggak kelihatan saya zoom. Nah ini nih, back minus font yang ini ya, yang terakhir. Kalau sudah diklik, nah si kotaknya itu akan memotong si lingkarannya. Baru sekarang kita akan membuat tulisannya, jenis tulisannya. Ya, jenis tulisannya kita klik di sini, ada text tool di toolbox itu kita klik, terus di sini contoh pemerintah, nah, huruf besar semua. Sebenarnya bisa dirubah juga langsung juga sih, bisa dirubah nanti jenis bentuk tulisannya bisa. Kita coba saja langsung ya dari sini. Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak. Jangan lupa klik pick tool. Setelah diklik pick tool, kita coba rubah ukurannya dulu ya. Kita rubah ukurannya ke sekitar coba 11 dulu. Nah, supaya si tulisannya ini ada di dalam lingkaran ini, caranya adalah klik atau aktifkan objek yang akan kita masukkan. Objek itu bisa berupa tulisan, gambar, garis, dan lain sebagainya. Kita klik menu teks di sini, klik menu teks, klik fit text to pad, klik dan langsung diarahkan ke lingkaran sini, ke lingkarannya. Nah, di sini kalau kita zoom ya. Nah, di sini ada garis warna merahnya nih. Ini menandakan bahwa tulisan ini sudah berada di tengah-tengahnya. Berarti, tapi kalau masih belum muncul warna merahnya, ini belum di tengah-tengah area tulisannya. Jadi kita usahakan sampai muncul warna merah. Jadi si tulisannya itu benar-benar ada di tengah gitu, ada di center. Kalau sudah posisi merah seperti ini, baru kita klik. Nanti akan tulisannya itu ada di tengah seperti ini. Sudah masuk. Nah, ini kan terlalu besar ya jenis tulisannya. Kita coba perkecil, kita klik. Terus klik lagi. Dia akan hanya merubah si tulisan. Kalau kita hanya mengklik satu kali, ini akan garisnya yang akan ke bawah. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengklik satu kali dan klik lagi. Nanti dia akan mengarah ke si tulisannya. Kita coba ukurannya itu 9 atau lebih kecil lagi 8. Mungkin kurang lebih seperti ini ukurannya. Di F4 aja ya. Kalau enggak Fn F4 supaya ngezoom satu objek seperti ini. Nah, ya ini ukuran jenis tulisannya seperti ini. Jenis tulisannya mau dirubah, bisa di font jenis fontnya bisa dirubah di sini. Ini kan masih Arial, ukurannya 8 gitu ya. Ini sebenarnya bisa dirubah. Nah, seperti itu. Contohnya kita mau rubah jadi Arial ya, contohnya yang inilah ya, klik di situ. Terus atau ini terlalu kecil, mungkin bisa dilebarkan, klik yang dadunya, tekan tombol shift ya, terus dilebarkan tulisannya seperti ini. Bisa seperti ini juga dilebarkan ya. Saya ulangi, jika tulisannya mungkin terlalu kecil atau kurang lebar, klik tulisannya 2 kali ya, klik 1 kali, tapi jangan terlalu cepat, klik 1 kali, klik lagi, tekan tombol shift dan lebarkan tulisannya sesuai dengan keinginan. Contohnya di sini. Contohnya seperti itu tulisannya. Kalau dirasa kurang center, tinggal diatur lagi tengahnya sampai dengan ya bentuk yang diinginkan.
sampai dengan bentuk yang diinginkan. Kita coba ditengahkan. Jadi supaya tengah kita perlu ngezoom juga. Di apa ya? Di zoom, diperbesar gitu. Nah, ini pemerintah Kabupaten Lebak sudah. Ya, sudah. Tinggal tulisan yang kedua, contohnya kita akan membuat cuma bisa di copy paste juga, tapi kita buat lagi aja ya di text tool. Kita buatnya adalah kecamatan Muncang contohnya. Jangan lupa diklik pick tool, terus kita perkecil. Tadi kan ukurannya 8 ya, kita coba ukurannya 8 juga. Jenis tulisannya juga tadi Arial yang round yang ini. Nah, kita coba masukkan lagi ke sini. Caranya masih sama, ada diaktifkan dulu objeknya, klik text, klik fade to pad yang ini ya, klik, terus masukkan ke area di sini, klik, nanti akan masuk. Kalau dirasa kurang center, ini tinggal digeserkan supaya center. Nah, ini kan masih terbalik. Nah, caranya untuk membalikkan si tulisan ini, caranya diklik, aktifkan objeknya atau tulisannya. Ingat ya, diklik 2 kali, klik 1 kali, lambat saja, klik lagi, baru kita di sini ada namanya mirror. Saya zoom dulu ya sini. Di pojok kiri, bukan di pojok sih, di atas pokoknya. Di sini kalau kita tunjuk itu ada tulisannya mirror text horizontal, ada juga mirror text vertikal. Nah, kita coba klik ya. Jadi yang kita klik dua-duanya. Pertama kita klik mirror text horizontal, kita klik, diklik ya. Kita klik, terus klik lagi yang mirror text vertikal. Jadinya akan kebalik seperti ini. Nah, ini kan masih belum tengah, kita tinggal geser lagi supaya ke tengah. Geser lagi seperti ini. Dirasa sudah di tengah, kita lepas seperti biasa. Nah, ini kan ukurannya masih kurang ya, tinggal kita zoom lagi, kita perlebar lagi tulisannya seperti ini. Kita agak tarik lagi supaya tulisannya ada di tengah, Fn F4 atau F4. Nah, ini tulisannya seperti ini sudah. Kalau dirasa terlalu, oh ini terlalu terlalu sempit atau terlalu besar, tinggal diperkecil lagi seperti ini. Tinggal digeserkan lagi supaya memang si tulisannya itu ada di tengah-tengah seperti ini. Jadi memang kalau untuk mendesain itu harus dengan feel-nya juga. Kalau dirasa sudah di tengah tulisannya seperti ini ya, salah satunya mungkin ornamen yang masuk itu adalah bintang biasanya di samping kiri kanannya. Nah, ornamen bintang itu kita bisa pilih di sebelah sini, di awalnya mungkin ikonnya namanya polygon, tapi kita klik panahnya saja, terus di sini ada star, kita klik star. Nah, kita sama tekan tombol CTRL supaya setiap sudut bintangnya itu sama. CTRL, tekan tombol CTRL di keyboard, terus kita buat bintang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa klik pick tool lagi. Nah, kalau sudah, kita tinggal tempatkan di sini. Nah, sekiranya di sinilah posisinya. Satu bintang lagi, berarti kita tinggal duplikat atau Ctrl D. Kita posisikan di sebelah sininya lagi supaya posisi atasnya sama dari dua bintang ini. Kita klik bintang yang satu, tekan tombol shift, klik lagi bintang yang kedua, tekan tombol T atau huruf T di keyboard. Nah, seperti ini nanti posisi atasnya itu atau ukuran atasnya itu akan sama, atau bawah mau disamakan per bawah atau atas sama saja gitu ya. Yang penting dari setiap
tulisan ini ada pembatas artinya gitu. Terus di tengahnya juga di sini ada tulisan satu lagi, kepala desa. Ya, kepala desa contohnya Muncang. Kalau supaya berbeda ya, kepala desa Cikarang contohnya. Klik Piktul lagi. Nah, di sini kan jenis tulisannya atau ukurannya, posisinya gitu ya. Ini belum di tengah, harusnya kan rata tengah ya. Nah, cara untuk membuatnya, pertama kita rubah dulu lah jenis fontnya, kita sesamakan Arial Round tadi. Terus ukurannya kita rubah jadi 8, tadi kan 8 ya. Seperti tadi 8. Kita tinggal masukkan ke sini nanti ya. Tapi ini kan jenis supaya si tulisan ini ada di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah kotak ini. Klik tulisan ini objeknya, tekan tombol shift, klik si lingkarannya atau si kotaknya tadi ya yang hilang, walaupun ini hilang tapi masih ada di situ sebenarnya gitu ya posisinya. Jadi kita tekan C untuk center, untuk di center. Ini sebenarnya karena kita sebenarnya tinggal C dan digeser-geser lagi ya. Tapi sebenarnya kita kan udah dibuat ini di tengah semua ya. Jadi sebenarnya kita tinggal klik nama kepala desanya dan huruf P. Nah, dia akan di tengah-tengah juga seperti ini. Jadi gampang ya. Nah, ini kan jenis tulisannya masih rata kiri nih. Kita rubah supaya jadi rata tengah. Caranya kita klik objek atau aktifkan objek. Nah, di sini ada horizontal alignment lah, alignment ada di atas, ikonnya seperti ini ya, garis seperti di Microsoft Word. Kita klik dan pilih yang center, klik center. Sini ada pilihannya ya, ada non, left, center, right, justify, ada for justify ini ya. Ada non, left, center, right, full, justify, force, justify. Ini kita pilihnya center saja supaya si tulisannya itu ada di tengah seperti ini. Inilah jenis stempel salah satunya ya. Jadi cukup dengan 3 lingkaran, 1 kotak atau persegi. Si perseginya itu memotong lingkaran ya, seperti ini. Bisa ada juga yang tadi lingkarannya tetap full tapi tetap ada garisnya di dalam kotaknya, bisa seperti itu. Nah, ada tambahan lagi nih. Sebenarnya kalau untuk pencetakan cukup seperti ini saja. Untuk pencetakan cukup seperti ini saja. Jadi warna hitam saja. Tapi kalau mau dirubah, mau dijadikan JPEG contohnya. Biasanya kan stempel itu kalau nggak biru, ungu atau warna apa gitu ya. Kita tinggal klik atau aktifkan objeknya. Yang akan dirubah, kita coba lingkarannya kita rubah warnanya ya. Kita coba rubah warnanya, atau lingkarannya ini kurang besar, dirasa kurang besar, ada di sebenarnya di tinggal klik lingkaran yang luar, yang paling luar ya, kita klik lagi lingkaran yang paling luar. Nah, di sini ada ukurannya, ada outline width-nya atau ukuran garisnya atau lingkarannya. Kita klik, pilih, coba satu. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini juga yang lingkaran ini kita rubahnya jadi 1. Nah, seperti ini. Jadi ada pembatas gitu antara di dalam sini dan di luar sini. Ada pembatas pembeda gitu, garis. Mungkin itu. Tapi contohnya tadi kita akan merubah warnanya. Kita tinggal klik lingkarannya akan kita rubah. Terus di sini, nah kalau bingung di sini ikonnya seperti apa, ada di plus di sini, ada di plus di sini ya. Kita tinggal klik saja. Terus di sini ada, biasanya ada keterangan untuk merubah garis. Jadi outline color biasanya kita cari, coba outline color
Nah, di sini ya, outline color bisa kelihatan mungkin. Kita zoom nih, outline color. Di sini juga ada icon warnanya. Nah, ini caranya Shift F12 untuk memunculkannya atau menyetingnya. Shift F12. Nah, kita coba klik sembarang dulu. Kita coba Shift F12. Nah, di sini kita akan merubah warnanya. Contohnya warnanya jadi biru. Contohnya ya, biru seperti inilah. Biru agak terang mungkin birunya. Kita tinggal rubah warna biru seperti apa. Nah, atau ungu mungkin, silahkan. Kita tinggal klik OK. Kalau sudah, nah dia akan berubah jadi warna biru ini. Dan lingkaran yang lainnya juga ya, lingkaran yang lainnya juga. Kalau mau semua bisa di Ctrl A, Shift F12 dan rubah warnanya. Kita bisa ambil warna di sini ya. Kita tinggal klik, nanti tinggal mau menyamakan dengan warna yang mana gitu. Contohnya mau yang warna yang ini, nanti dia akan mengikuti. Jadi itu sampel. Nah, tapi kalau kita mau bikin warna yang lain, contohnya hijau, klik warna hijaunya seperti ini, tinggal klik OK. Nanti semua garisnya lainnya akan berubah jadi warna hijau. Untuk tulisannya sama, jadi kita akan merubah tulisannya jadi warna hijau. Biasanya kalau warna-warna yang sudah digunakan biasanya akan muncul di bawah sini. Jadi kita tinggal klik saja, klik warna hijau. Yang ini juga warna hijau. Maaf, warna hijau. Yang ini juga warna hijau. Atau bisa juga klik tulisan yang ini, klik tulisan yang kedua, tapi sambil menekan tombol Shift gitu ya. Klik lagi dan klik warna hijau. Nanti akan berubah jadi warna hijau. Kalau tadi saya kekliknya lingkaran, kalau yang kekliknya lingkaran itu akan berubah jadi hijau seperti ini atau berwarna seperti ini. Makanya hati-hati jangan mengklik lingkarannya ya kalau mau merubah warna di sini. Kecuali garis. Kalau garis kan tadi Shift F12. Mungkin itu untuk tutorial stempel, pembuatan stempel. Adapun untuk print out atau yang lainnya itu mungkin adanya di percetakan ya. Yang penting kita bisa menyetingnya dan kita paham tata cara pembuatannya begitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.